siap ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan administrasi dan supervisi dalam TK. Adapun tema yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini yaitu tentang disiplin belajar. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu apa itu disiplin belajar? Ada yang tahu apa itu disiplin belajar? Oke, tadi siapa yang mau tunjuk tangan? Saya, Bu. Oke, siapa namanya, Nak? Disiplin belajar itu harus saya dulu namanya. Perkenalkan, saya Linda Sakitri, Bu. Oke, Linda, apa itu disiplin belajar? Seperti bertanggung jawab dengan tugas sekolah, Bu. Oke, ada lagi? Belajar sesuai jadwal. Terus juga tidak menunda tugas. Oke, kasih aplaus dulu buat temannya. Ada yang mau menambahkan? Ibu. Oke, siapa namanya? Aulia, Ibu. Aulia, apa itu disiplin belajar Aulia? Disiplin belajar itu adalah sifat konsisten kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam belajar. Oke, kasih juga aplaus buat Aulia ya. Tadi yang disampaikan oleh Linda itu sudah benar, disampaikan oleh Aulia juga benar. Di sini aku tambahkan sedikit bahwa disiplin belajar itu adalah suatu sikap atau perilaku kita sebagai seorang siswa dalam menunjukkan kepatuhan kita, keseriusan kita, dan konsistensi kita dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa sih ciri-ciri disiplin belajar? Oke, siapa tadi? Oh, Aulia ya. Ciri-ciri disiplin belajar itu kita tuh memiliki jadwal belajar yang tetap. Oke, lagi jadwal belajar yang tetap. Terus tepat waktu, Bu. Misalnya tugas kita melakukan tugas terus tepat waktu lah. Konsisten ya. Terus, oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, siapa namanya, Nak? Aisyah, Bu. Oke, apa ciri-ciri dari disiplin belajar Aisyah? Ini, Bu, juga fokus saat belajar. Biasanya tidak mudah distraksi sama sesuatu, misalkan main HP atau ngobrol dengan teman. Oke, Ibu tambahkan ya. Jadi ciri-ciri dari disiplin belajar tadi itu ada belajar teratur sesuai dengan jadwal yang sudah ada, terus fokus, juga tidak menunda tugas. Kalau tugas yang dikasih hari ini, nah itu harus kita kerjakan, tidak ditunda. Karena kalau ditunda akan menumpuk. Oh iya, Ibu mau tanya juga, apakah anda semua di sini sudah disiplin dalam belajar? Masih kurang, Dari Bu. individu masing-masing Ibu mau setiap individu jawabnya. Coba dari yang laki-laki dulu. Kalau itu siapa namanya? Mu'alim. Kalau Mu'alim udah ngerasain belum kalau Mu'alim itu udah disiplin dalam belajar? Menurut saya kalau untuk diri saya sendiri ya, diri saya belum sih. Karena kadang-kadang saya masih agak menunda tugas saya. Oke, kalau boleh tahu apa tuh faktor Mu'alim menunda tugas? Kalau untuk faktor lain sih, Bu. Kalau untuk dari apa sih, Bu, pulang sekolah saya bekerja orang tua, Iya. terus juga sering main juga, Bu. Oke, Ibu apresiasi kejujurannya ya. Berarti menurut diri Mu'alim kalau Mu'alim itu belum disiplin dalam belajar. Kalau di sampingnya ada di Aulia ya namanya. Nah, Aulia, menurut Aulia dirinya tuh udah disiplin atau belum sih dalam belajar? Belum juga. Kenapa tuh belum ya? Masih banyak hal yang Bu. Karena kalau misalnya ada tugas tuh, lah Berarti ditunda juga ya hampir sama Mu'alim. Kalau di sampingnya sama juga, Bu. berarti belum ya? Lebih suka scroll TikTok. Berarti punya media sosial ya Linda? Temannya satu lagi siapa namanya? Nah, kalau Hikmah sendiri udah ngerasa disiplin atau belum sih dalam belajar selama ini? Udah ya. Kenapa belum ya? Karena kurang fokus, Bu. Kurang fokus karena diganggu atau gimana? Dari ganggu kadang suka ngomong. Oke. Yang terakhir gimana
bagi temannya ya nak. Nanti ibu kasih waktu 5 menit. Nanti mau 2 perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan jadwal yang selama ini dilakukan sehari-hari. Bisa? Oke, mulai kerjakan ya. Yang mengerjakan tangan bukan mulut. Ya. Oke, udah ada yang siap? Udah Bu. Oke, yang siapa yang mau tampil duluan membacakan hasil jadwalnya? Ayo Bu. Oke, Aisyah maju di depan ya. Yang lain simak temannya ya menyampaikan. Ini di sebelah sini aja. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan jadwal harian Jadi yang dua itu perhatikan ke depan. Iya Mas. Dari jam 5 sampai jam 5.30 itu saya bangun, Masya Allah. sholat, Masya siapkan Allah. diri sebelum ke sekolah. Terus jam 6 saya sarapan. Kemudian jam 6 sampai jam 30 saya menyiapkan buku. Kemudian jam 7 saya berangkat ke sekolah. Terus? Habis itu dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 12 itu belajar, terus isoma. Setelah itu lanjut lagi masuk ke kelas dan saya pulang jam 5. Kemudian setelah jam 5 saya mandi sore. Setelah itu saya istirahat sebentar, kemudian saya sholat maghrib dan saya belajar, dan pada jam 9 malam saya tidur. Terus Ibu. Oke, kasih hapus dulu buat temannya yang Oh, dekat. yeay, Soma, istirahat buat mata. Oh, Oke, dari teman-teman ada nggak yang mau bertanya nih gimana mungkin cara Aisyah bisa konsisten atau lain sebagainya? Ada yang mau bertanya? Saya, Oke, Aisyah tuh bisa bangun jam 5 tuh, itu gimana? baru sendiri yang dibangunkan Ya. ya. Oh, itu kadang dibangunkan, kadang alarm. Kok tanya balik temannya? Emang balik bangun jam berapa? Ah, Aku iya. yang 7. Terus Paling kan, cepat. makanya terlambat Enggak yang mandi balik. pagi. Iya, jam 7 pagi. Enggak mandi pagi balik. Jarang kasta. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, temannya Lisa. Kegiatan yang dilakukan sama Aisyah ini udah berapa lama dilakuin? Terus kayak gini Iya, udah udah. berapa? Mulainya dari kelas 2 ITS. Oke, udah lama ya. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak, boleh kembali ke tempatnya. Iya. Selanjutnya yang cowok boleh maju. Perkenalkan diri namanya. kenalkan nama saya Iqbal, Abram, panggil Iqbal. Jadi jam 4 saya bangun, terus habis itu saya sholat subuh. Habis sholat subuh saya ngaji. Masya Allah. Jadi habis itu saya mandi. Habis mandi saya siap-siap untuk pergi ke sekolah. Habis itu saya sarapan. Jam 7 saya sampai ke sekolah. Ke sekolah saya belajar. Habis itu jam 10 istirahat, saya pergi ke kantin untuk beli makanan. Habis itu habis ke kantin saya ke kelas lagi Ada lagi. belajar dan pulangnya setengah 5 pulang sekolah. Pulang sekolah saya untuk mandi. Habis itu saya main HP sebentar. Sudah main HP saya sholat maghrib. Habis itu saya ngaji lagi. Habis ngaji saya belajar. Baru makan malam sama keluarga. Baru tidur. Oke. Sudah bisa tak kok? Tunggu kasih hapus dulu buat temannya. Oh, iya, iya. Oke, ada yang ingin bertanya? Saya, Boleh. tadi enggak pakai surat bisa doang. Oke. Ah. Saya di sini gambar gitu. Oh ya. Ketinggalan mungkin ya Mak Ali. Pindah ke Rocky. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Winda. Kan kita selalu ngaji tuh. Itu udah berapa kali datang? Masya Kenapa Allah. melakukan itu? Udah 4 kali. Kali ini spesial. Ibu yang mau nanyain. Jadi kan Iqbal belajar. Itu belajarnya kalau ada PR aja atau emang belajar kayak mana? Mau belajarnya tiap malam. Pada juara kelas. Masya Allah. Kuat, hidup. Oke, boleh duduk kembali, Mak.
Dinda. Jadi kegiatan saya kegiatan saya sehari ini yang pertama itu jam 5 bangun bersihkan tempat tidur dulu. Terus jam 5.30 saya langsung mandi sama salat subuh. Terus dari jam 5.30 sampai jam 6 itu saya sarapan dulu, bikin sarapan nasi goreng gitu kan. Karena udah terbiasa makan gitu. Terus dari jam 6 sampai jam 6.30 atau sampai jam 7 lah, itu saya persiapan untuk sekolah lah. Terus dari jam 7 sampai jam 12 itu kan masih di kelas belajar. Terus jam 12.30-nya sholat zuhur. Terus jam 1 baru makan siang. Dari jam 1 sampai jam 2 itu masuk lagi ke kelas. Terus dari jam 2 sampai jam setengah 4 itu kami biasanya ada tugas-tugas quiz-quiz itu dari gurunya. Iya. Terus dari jam setengah 4 sampai jam setengah 5 baru pulang ke rumah. Biasanya saya tuh kalau pulang dari rumah istirahat sebentar dulu. Jadi mungkin jam 6 baru mandi untuk sholat maghrib juga kan. Terus dari jam 6 sampai jam 7 barulah makan. Dari jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 itu baru ngerjain tugas, jam 10-nya tidur. Oke, kasih aku buat temannya lagi. Ayo apa sih anak-anak? Bagus. Oke, ada pertanyaan tuh Indah? Oke, Iqbal. Nasi gorengnya. Oh, iya. Soalnya kita tahu ini. Boleh lah, boleh masakin. Boleh. Ada lagi yang bertanya? Oke, jika tidak sekarang kembali lagi. Terima kasih. Oke, terakhir deh perwakilan cowoknya yang sampai. Nah, ini. Baiklah, tanpa perkenalkan, nama saya Mutalim. Jadi kalau kegiatan saya sehari-hari ya dari pagi sampai tidur lagi kan, dari bangun sampai bangun lagi. Nah, kalau pagi itu saya bangunnya biasanya jam 7, agak sedikit telat ya. Terus dari jam 7 tuh nanti saya mungkin sekitar jam 7.30 baru saya akan berangkat ke sekolah. Nah, di sini tuh saya tidak kadang-kadang sarapan, kadang-kadang tidak juga karena untuk gitu kan. Terus kalau dari jam 8 sampai jam 12 itu ada di sekolah. Nah, jam 12 itu saya istirahat dulu, istirahat, sholat, makan. Nah, itu jam 1 masuk lagi ke kelas, dan sampai jam 2 sekolahnya tuh habis itu pulang. Itu nanti pulangnya bukan langsung ke rumah, nanti saya itu pulang dulu. Saya narik ojol. Jadi saya naik kendaraan ke sini kan, saya naik ojol sampai sekitar jam 4 sore. Dan jam 4 sore nanti saya sholat asar di masjid, entah di masjid yang dekat-dekat saya narik. Habis jam 4 itu saya istirahat sebentar, habis itu balik ke rumah sekitar jam 5. Dan dari jam 5 tuh sampai maghrib sekitar jam 6.30 lah saya sholat maghrib. Dari jam 6.30 sampai jam 7 sampai jam 9 malam tuh, jam 8 malam saya sholat isya, jam 9 baru saya makan malam. Habis itu saya belajar sedikit sampai sekitar jam 10. Dan jam 10 tuh saya pergi keluar nongkrong sampai jam 12. Dan jam 12 tuh baru saya balik ke rumah, habis itu tidur. Nah, Oke, sudah Ma'arif. Kasih aku lagi untuk Ma'arif. Teman-temannya siapa nih yang mau nanya dari kegiatan? Oh, banyak yang mau nanya. Satu dulu. Biasanya kalau maling pindah pulang sekolah narik kan? ya. Berapa kita? Oh, Nggak menentu, kadang-kadang dapat rezeki kalau nggak datang hujan, insya Allah dapat sekitar 10 penumpang lah. Itu pun kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat. Kalau dia dekat bisa dapat banyak, kadang-kadang kalau yang jauh antaranya tuh dapat sedikit. Keseringan antar barang sih. Oke, siapa lagi tadi mau bertanya? Baru Oke, Iqbal. Itu kalau balik pada jam 12 orang tuanya nggak marah. Sebenarnya agak dicari, soalnya sering juga dimarahin di telepon pas lagi nongkrong nih, nah kan bawa HP. Terus pasti di telepon pulang, katanya besok masih sekolah lagi. Nanti kau kecapean sakit, sering sih dimarahin. emang nggak jalan di pelajaran. Jujur aja terganggu karena kesibukannya agak padat juga ya, seharian pulang sekolah bukannya langsung balik ke rumah tapi langsung narik. Soalnya biasanya kan
saya langsung bawa jaket ojol gitu kan. Banyak pegang. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini Bu, Soalnya udah berapa lama model? Baru sekitar 1 tahun. Baru 1 tahun. Dapat apa ya? Ya dapat duit. Ya, maksudnya ada nggak berupa barang apa gitu, misalnya ada pembeli Paling meja sering. belajar. Hah? Meja belajar. Kalau untuk barang besar belum pernah dapat, tapi paling sering tuh ngambil paket ke loket buat apa? Untuk sekitar mahasiswa-mahasiswa yang ada sekitar sini tuh mereka tuh nitip barang. Maksudnya dari mulai dulu Anda bisa berjalan. Beli apa? Maksudnya, Oh, misalnya- saya alhamdulillah bisa beli apa? Bisa beli baju untuk saya, untuk bantu orang tua juga biar nggak terlalu banyak ngasih duit jajan. Setidaknya kita sendiri. Iya bisa bantu lah, alhamdulillah. Untuk saya sendiri. Oke, boleh kembali lagi mulai ke tempatnya. Oke, terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah berani dan bisa mempresentasikan kegiatannya selama ini ke depan kelas tadi. Di sini papan tulis ibu sudah tuliskan jadwal kegiatan harian. Nah, rata-rata tadi ibu dengarkan bahwa dari jam 5 sampai jam 6 itu anak-anak semuanya pada sholat, ngaji dan juga Mandi. terus dari jam 6 sampai jam 7 itu bisa anak sarapan, persiapan ke sekolah, dan jam 7.30 itu udah sampai di sekolah. Dan setelah yang malis, kerja itu boleh, tetapi tetap memprioritaskan pendidikan, oke? Iya Bu. Nah, dari jam 7.30 sampai jam 5 itu adalah kegiatan anak-anak di sekolah. Lanjut di jam 5 sore sampai jam 7 itu ada berapa jam? Sampai 7 malam. 5, 6, 7 ada 2 jam. Nah, 2 jam itu bisa Anda manfaatkan untuk mandi, sholat, ngaji, makan, dan istirahat sebentar. Nah, di sini poinnya dari jam 7 malam sampai jam 8 malam Anda bisa belajar. Disinilah nanti Anda bisa mengerjakan PR, mengulang pelajaran, dan lain sebagainya. Manfaatkan waktu sejam ini. Ya sih Bu, cuma sejam, tapi kalau dimanfaatkan dengan maksimal itu sejam terbanyak lah yang kita dapatkan. Terus dari jam 8 sampai jam 9 itu anak-anak bisa sholat dan juga tidur. Oke, dari penjelasan itu dan semua yang kita bahas hari ini, ada yang mau bertanya? Bu, oke Aisyah. Kalau misalkan kita nggak konsisten, Nah, oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita nggak konsisten gimana Bu? Nah, karena kita nggak konsisten itulah kita buat jadwal ini. Kalau perlu Anda cetak jadwalnya tempel di kamarnya. Jadi lihat, oh jam segini harusnya kegiatannya ini, oh jam segini ini. Tadi aku lupa masukkan, mungkin di jam 8 nanti sudah boleh lah Anda main HP sebentar sebelum tidur. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, Bu mau nih 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini. Mungkin Aisyah sama Mu'alim, boleh? Belum. Jawab dulu lah Mu'alim. Apa nih yang Mu'alim dapat dari awal pembahasan kita sampai akhir? Kalau dari saya mungkin tentang disiplin belajarnya harus dari penjelasan yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir ini yang saya dapatkan adalah bahwa disiplin belajar itu sangat penting, apalagi kita sedang dalam di bangku pendidikan. Iya. Jadi untuk supaya kita bisa yang namanya sukses dan bisa lancar dalam hal pendidikan, kita tuh harus menerapkan disiplin belajar. Oke, terima kasih Mu'alim. Aisyah mau menambahkan? kesimpulannya Ibu, dari sebentar ini dapat membantu kita menjadi sukses dalam mengerjakan tugas, waktu, bertanggung jawab penuh gitu. Dan juga Oke, itu saja. Terima kasih. Ibu tambahkan bahwa sangat penting bagi Anda semua untuk bisa disiplin dalam belajar. Karena jika kita disiplin, maka hal-hal lain itu akan ikut. Kalau kita disiplin juga, tugas-tugas kita tidak menumpuk dan kita tidak akan memberatkan diri kita sendiri. Oh iya, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, gimana kalau kita ice breaking dulu? mau Mau nggak Kak? Mau nggak ice Mau. breaking? Mau. Oke, Ibu mau 1 orang yang memimpin ice breakingnya ya.
dua. Oke, Hikmah boleh pimpin sedikit kita sebelum kita tutup. Iman. Maju ke depan boleh. Yang lain boleh berdiri biar lebih semangat. Masya Allah. Ya, nggak ikut kita hukum ya. Kita sebelum gerak. Ini apa nih Hikmah? Sedikit kita sebelum pembelajaran ini ditutup. Tepung sate. Oke, tepung sate ada yang nggak tahu? Nggak tahu. Oke, dulu kamu Sate. ajarin dulu Hikmah gimana tepung sate. sate. Tepung sate. Tusuk. Kipas. Nyam. Oke. Bisa diikuti semuanya. Bisa. Oke, semuanya. 1, 2, 3, mulai. Tepung sate. Tusuk. Kipas. Nyam. Oke. Boleh balik ke tempat duduknya. Baik anak-anak semua, terima kasih atas partisipasinya dalam proses pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan, lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're